Jadi di pondok kita tuh ada baru dari guru, setiap sebulan sekali kelas 6 itu kita tampilkan ngomong di depan. Jadi bukan hanya dia bisa membaca kitab, tapi mereka bisa menyampaikan apa yang mereka pelajari dari guru. Begitu. Ya, kalau tadi katanya yang terakhir berceramah, tahu rasa sabar nggak? Jangan ajarin kita, jangan ajarin emak-emak rasa sabar. Enggak, bercanda, nggak apa-apa. Kita udah tahu sabarnya lagi di dalam rumah, sabarnya lagi di luar rumah. Udah tahu, alhamdulillah. Kita ngaji agar kita bisa melakukan, bisa mengamalkan. Kalau misalnya sabar itu kayak gimana, kalau lagi kejadian sesuatu ini kita mesti kayak gimana gitu ya Bu ya. Iya. Ini saya mau menyampaikan sesuatu apa cuma sambutan aja nih? Menyampaikan sesuatu yang lama saja. Parah banget ya. Iya. Saya nggak mau lama-lama ah. Nggak mau lama-lama ah. Pada lapar kan? Aku pada lapar. Lapar juga sih. Iya kan, lapar, pada lapar. Jadi saya nyampeinnya dikit aja ya. Dikit aja. Saya iseng-iseng baca, iseng-iseng lagi baca, ternyata ada nasihat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an yang cakep banget. Ini juga kayaknya tema di antara kalian deh, kayaknya ya. Iya, jadi ada nasihat dari Utsman bin Affan, itu ada 3. Yang pertama, man taraka dunya ahabbahullahu ta'ala. Siapa yang meninggalkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Nasihat yang kedua, man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Siapa yang meninggalkan segala dosa-dosa, maka para malaikat itu mencintai kita. Dan yang ketiga nasihatnya, man hasama tama'a 'anil muslimina ahabbahul muslimuna. Siapa yang tidak serakah dari kaum muslimin, maka dicintai oleh kaum muslimin. Itu 3 nasihatnya. Cakep gak Bu? Cakep. Mana yang mau dibahas? Semuanya Mi. Semuanya. Bahas yang pertama, man taraka dunya ahabbahullahu ta'ala. Siapa yang mencintai dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta ayyuhibbakallahu faqudid dunya." Kata Nabi, apabila kamu mau, wahai umatku, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah olehmu akan dunia. Udah siap belum Bu ninggalin dunia? Udah siap belum Bu? Iya, makna ninggalin dunia ini ada 2. Makna yang pertama itu, segala kenikmatan dunia kita nggak mau, tapi kita nerima kalau dikasih alhamdulillah, tidak ada kita nggak nyari. Paham Bu? Paham. Dan makna yang kedua, meninggal dunia. Mau yang mana? Mau yang pertama apa yang kedua? Hah? Aduh, bagaimana ya jawabnya ya? Mau yang pertama tapi juga bakalan mati ya Bu ya. Kagak mau milih yang kedua tapi belum siap mati. Ya, apapun itu, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungin kita, dan Allah tempatkan kita nanti bersama para nabi dan ulama. Amin. Nanti kalau Allah udah nilai kita menjadi wanita yang solehah, wanita solehah kan boleh masuk pintu yang mana aja ya Bu ya? Iya. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau disuruh milih mau masuk pintu yang mana? Kamu mau masuk pintu yang mana? Kita pilihnya yang mana? Yang ada nabi dan yang ada guru kita, para ulama. Itu enak banget nggak? Enak. Enak. Kalau kita lagi sedih, suami begitu amat, mertua gitu banget, aduh anak bikin pusing. Ingat Bu,
Surga Allah indah. Balasan Allah itu pasti ada. Perjalanan hidup kita itu bagaikan kisah penyelam mutiara. Mau tahu nggak, Bu? Mau? Mungkin pernah dengar ya? Novi mungkin pernah dengar. Mungkin ada sebagian yang pernah mendengar. Bagaimana kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Jadi seorang penyelam mutiara itu sebelum dia nyemplung tuh ke dalam laut, dia memiliki bekal sebuah apa? Tabung oksigen yang dia letakkan di belakang punggungnya ya Bu ya. Nah, sebelum dia nyemplung ke dalam laut, dia berniat, sangat-sangat berniat di dalam hatinya ingin mengumpulkan tiram mutiara yang sebanyak-banyaknya. Aku pokoknya nanti nyemplung ke dalam mau ngumpulin tiram mutiara yang banyak banget, pokoknya gak mau menyia-nyiakan nih tabung oksigen nih. Begitu katanya dalam hatinya sebelum nyemplung. Pas nyemplung ke dalam laut, dia liatin dasar laut, dia terpana. Dia terlena dengan keindahan bawah laut yang sangat indah. Dia lihat bunga karang yang lagi goyang-goyang. Ya Allah, cakep banget. Bunga karang banyak warna-warni, macam-macam bentuknya. Lalu dia juga melihat ikan-ikan, baik yang kecil maupun yang besar, warna-warni juga, lari-larian saling berkejar-kejaran. Dia pun ikut bermain bersama mereka. Sampai akhirnya dia sadar bahwa tabung oksigennya sudah mau habis. Dan dia sadar dia belum mengumpulkan tiram mutiara satupun. Nah, ketika dia mau mengambil tiram mutiara, dia ingat, ya Allah, tiram mutiara itu adanya jauh banget lagi di sana, jauh banget, sedangkan tenaganya sudah habis terkuras. Berkat apa? Berkat tadi itu dia habis main-main bersama ikan-ikan dan bunga karang. Akhirnya dia ke dasar laut. Kalau dia paksain juga untuk mengambil tiram mutiara, nggak bisa. Kenapa? Tabung oksigennya sudah mau habis. Akhirnya dia ke dasar laut tanpa mendapatkan satu tiram mutiara pun. Bu, penyelam mutiara itu adalah kita. Tabung oksigen itu adalah umur kita. Tiram mutiara itu adalah semua yang harus kita kumpulkan ketika hidup. Semua hal-hal yang Allah perintahkan yang kita lakukan, semua pahala-pahala itu adalah tiram mutiara. Dan ikan-ikan, bunga karang, semuanya yang ada di dasar laut itu adalah dunia dan isinya. Jadi jangan sampai kita meninggal tidak membawa apa-apa. Kalau memang ibadah kita nggak banyak, kalau emang kita termasuk perempuan yang nggak nurut, minimal kalau ada orang yang minta kita kasih. Niatin sedekah, banyakin zikir aja, yang sebisa aja, istighfar juga boleh, sholawat kepada Nabi juga boleh. Kita nggak bisa menjadi perempuan yang tangguh, diapain aja sama suami diam aja. Kita di sini mudah-mudahan bisa, amin. Kalau nggak bisa juga, ya masa semua ibadah yang Allah kasih nggak ada yang bisa kita kerjain? Nggak mungkin ya Bu ya, nggak mungkin. Pasti ada yang bisa kita kerjain, pasti ada. Satu aja yang bisa kita kerjain, apa? Senin Kemis misalnya puasa, atau zikir